pembeli bisa ngantri sampai 2 jam. Wah, fantastis. Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya ada informasi terbaru terkait dengan tempat wisata kuliner yang ada di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, di konten sebelumnya sudah saya bacakan informasi mengenai status Kota Batu dan Malang Raya, di mana secara PPKM Jawa Bali, kemarin Malang Raya dan Kota Batu berada pada level 4. Nah, saat ini sudah turun berada di level 3. Di pemberitaan sebelumnya juga saya sampaikan bahwa ada upaya dari para pengusaha wisata yang ada di sana agar beberapa tempat wisata itu dibuka, karena sama-sama kita ketahui bahwa Kota Batu ini merupakan salah satu tempat favorit bagi para wisatawan. Nah, biasanya di tempat favorit semacam ini juga terdapat sebuah lokasi wisata kuliner yang sangat digemari dan sangat bervariatif. Untuk itu, kali ini saya akan membawakan informasi mengenai tempat wisata kuliner. Informasi ini saya dapati dari salah satu situs pemberitaan online, yakni situs merdeka.com. Di sini saya dapati judul 10 lokasi wisata kuliner populer di Kota Batu. Nah, ini sangat cocok bagi para wisatawan atau Anda yang berencana ke Kota Batu ya. Barangkali bisa berwisata ke sana sekaligus mengunjungi beberapa tempat lokasi wisata kuliner yang akan saya sebutkan kali ini, kawan. Nah, isi berita dari merdeka.com ini adalah main ke Kota Batu pasti bikin perut keroncongan. Pasalnya, hawa sejuk kota apel ini mudah membangkitkan nafsu makan. Karena itu, selalu luangkan waktu untuk berwisata kuliner di tengah-tengah jadwal plesir ke Museum Angkut atau Jatim Park. Berikut beberapa lokasi wisata kuliner terkenal di Batu. Beberapa di antaranya selalu padat antrian, jadi siapkan cemilan agar tak sampai kelaparan selagi menunggu pesanan makanan datang. Yang pertama ini adalah Pos Ketan Legenda 1967. Nah, ini sangat menarik, kawan. Kalau melihat dari gambarnya ini, ada semangkuk atau sepiring ketan yang diisi dengan beberapa topping ya. Kalau dilihat dari sini, ini ada kayaknya nangka sama durian ini, fla atau apa topping yang ada di sini, sama dikasih fla ini ya. Coba kita jadi ngiler, saya jadi ngiler melihat gambarnya ini. Nah, informasinya adalah warung yang kini sudah punya cabang di Malang dan kota-kota tetangga ini termasuk tujuan wisata kuliner legendaris di Kota Apel. Jika Anda berkunjung ke alun-alun Batu, Anda bisa menemukan warungnya dengan mudah. Nah, ini kalau nggak salah tepatnya berada di sisi barat dari alun-alun ya. Ini adalah tempat wisata kuliner Batu yang sangat terkenal. Antriannya bisa sampai mengular. Sajian utamanya adalah sepiring ketan yang disiram kental manis dan beragam topping. Mulai dari kedelai bubuk, keju, misis coklat, nangka, Oreo, sampai fla durian. Ketan gurih dengan topping ayam suwir pedas juga ada loh. Wow, ada juga ya. Ketan pakai topping ayam suwir yang disuwir tipis-tipis itu ya, diiris tipis-tipis mungkin ya. Ini patut Anda coba, Anda rasakan sendiri ya, sesuai dengan selera yang Anda kehendaki ya. Nah, berikutnya ini ada mie soden. Kalau melihat dari gambarnya ini seakan dia menyajikan sebuah mie di atas piring, seperti halnya mie pada umumnya ya, kayak mie instan yang direbus kemudian disajikan. Tapi untuk lebih jelasnya saya sampaikan informasinya. Barangkali udara dingin Batu yang bikin nafsu makan meningkat atau racikan tangan Pak Sudin yang memang mantap. Sampai warung mie soden ya, pemiliknya Pak Sudin, nama warungnya mie soden. Sampai warung mie soden selalu kebanjiran pembeli. Warung mie soden berada di Jalan Raya Selekta, Tulungrejo. Warung ini buka mulai pukul 18 hingga habis. Kalau di Jalan Raya Selekta ini berarti agak keluar dari Kota Batu mengarah ke Malang ya.
Saya lanjutkan, buat menikmati Indomie goreng racikan Pak Sudin, pembeli bisa ngantri sampai 2 jam. Wah, fantastis. Jadi kalau ada pembeli yang sabar menunggu hingga 2 jam itu super sekali itu. Harganya murah, cuma 5.000. Ditambah seruputan kopi susu jadi makin syahdu. Wah, ini sebenarnya sih kuliner sederhana ya. Tapi mungkin yang membuat khas itu berada di Kota Batu yang memiliki tempat tersendiri ya, dan ada sajian minuman seperti kopi susu itu yang membedakannya ya. Kalau kita buat sendiri di rumah tentunya beda suasananya ya. Nah itu yang kedua yang bisa jadi pertimbangan bagi Anda ketika berkunjung ke Kota Batu. Yang ketiga adalah Pasar Laron. Kalau dilihat dari tulisannya Pasar Laron, laron ini merupakan sebuah binatang kecil ya, yang sering berterbangan saat menjelang malam, pada sore menjelang malam ya. Mungkin melihat namanya ini berarti banyak berkerumun dalam jumlah banyak ya, makanya dinamakan sebagai Pasar Laron. Mungkin seperti itu. Coba kita bacakan saja. Selain pos ketan legenda, area sekitar alun-alun Batu juga punya pasar laron yang menawarkan macam-macam jajanan, mulai dari jagung manis dalam cup, sate lok-lok, apa ini sate lok-lok ini ya, cilok, palawija rebus, cerpe hingga gorengan. Ini juga menjadi salah satu pilihan ketika kita hanya ingin merasakan makanan ringan ya, snack atau cemilan gitu ya. Ini bisa jadi pilihan. Dan kalau kita ke Kota Batu menyicipi jajanan yang ada di Pasar Laron ini membuat asik juga karena cuacanya dingin, apalagi malam hari ya, sore sampai malam begitu ya. Nah itu yang ketiga yang patut Anda kunjungi kawan. Yang keempat adalah bakso Arif. Nah ini sangat cocok sekali bagi pecinta kuliner, khususnya bakso ini. Kalau dilihat dari gambarnya, bakso ini seperti khas dari bakso Malang ya, karena ada mie yang digulung itu yang ditaruh di dalamnya. Saya melihat ini tuh jadi ngiler kawan. Deh, ini gambarnya sangat menarik sekali, membuat perut lapar. Mungkin Anda akan menelan ludah ini melihat ini ya. Oke, kalau dilihat dari gambarnya ini ada mie, ada goreng, ada pentol, sama ada apa ini ya yang bulat kayak goreng tapi bulat, apa namanya, kayak tempura begitu ya. Coba kita bacakan informasinya. Berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 22 depan Lipo Plaza Batu, bakso Arif termasuk salah satu warung bakso favorit warga Batu. Isian baksonya beragam, mulai dari bakso halus dan urat dalam berbagai ukuran, bakso goreng, gorengan mie, tahu bakso, mie, sampai siomay goreng kembang. Sementara kuah baksonya tidak terasa enek di lidah. Oh, ini patut dicoba juga ini. Jadi ini lokasinya kalau nggak salah itu juga mengarah keluar Kota Batu, bukan mengarah keluar sih, mengarah ke Malang ya, di daerah Lipo, dekat di daerah Lipo situ kawan. Kapan-kapan kalau saya punya kesempatan ke Kota Batu akan saya coba saja di sana ya. Nah berikutnya ini juga masih tetap dengan bakso ya, yakni bakso The Stadion. Kalau melihat dari gambarnya ini berbeda dengan bakso yang tadi, dimana di sini ada pentol sama ada kayak cumi-cumi atau apa ini ya, mungkin dibalut dengan pentol atau bagaimana ini ya, dibalut dengan daging ya mungkin ya. Coba kita bacakan saja. Terletak di Jalan Stadion Utara nomor 12 Sisir, The Stadion adalah warung bakso yang lagi hits di tengah para pecinta kuliner Batu. Menu unggulan yang ditawarkan adalah bakso dengan seafood premium. Oh, seafood. Mulai dari bakso lobster utuh. Oh, lobster ya, tadi yang kelihatan itu. Bakso kepiting, bakso cumi goreng, siomay kubis keju, bakso tulang muda, bakso udang, dan masih banyak lagi jenis isian bakso yang serba unik. Emang unik ini kalau dilihat dari gambarnya ini. Ternyata yang besar tadi itu lobster ya, seafood. Jadi berbagai macam seafood mungkin yang disajikan di sana ya.
Wah, sangat menarik sekali ini. Nah, yang keenam adalah sate hot plate. Kalau bicara mengenai wisata Batu, kalau kita lapar pasti terbayangnya itu sate, karena di sana banyak sekali varian sate ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini sebuah sate yang disajikan dengan apa? Nampan atau hot plate ya, nampan panas ya. Buat yang ingin mencoba olahan sate kelinci non kaki lima, jadi sate kelinci non kaki lima, karena di sana terdapat juga sate kelinci yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima. Eh, buat yang ingin mencoba olahan sate kelinci non kaki lima, coba mampir ke resto sate hot plate. Selain sate kelinci yang disajikan di atas hot plate, mereka juga punya sate jenis lain. Misalnya sate meranggi. Apa ini sate meranggi ini ya? Ada juga olahan daging berkuah yang segar seperti sup kambing, sup iga, sup buntut, sup kikil, dan sup ayam kawan. Jadi ini yang kalau Anda benar-benar lapar itu bisa datang ke sini nih. Namanya sate hot plate ya. Kalau dari menu yang saya sebutkan tadi itu cukup menggiurkan juga itu, dan sangat cocok ketika kita berwisata ke sana dan makan bareng bersama keluarga kawan. Nah, yang ketujuh adalah warung Sidik. Kalau dilihat dari namanya, ini nama pemiliknya nih ya, warung Sidik atau Pak Sidik mungkin ya. Dilihat dari gambarnya ini terkesan ini sebuah makan kering ya, kayak nasi rames, ada dagingnya sama kentang dan mie sama apa itu namanya hijau-hijau itu. Coba kita baca informasinya. Warung Sidik ini adalah objek wisata kuliner yang selalu laris di Batu. Menu andalannya adalah berbagai masakan khas Jawa Timur. Oh, khas Jawa Timur ya. Cita rasa rumahan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama warung ini di mata pelanggan. Ya, tempatnya di mana ini tadi? Oh, tidak disebutkan lokasinya di sini kawan. Dan ini juga menjadi alternatif bagi keluarga yang tidak suka dengan makanan yang instan ya. Berikutnya yang kedelapan adalah ada warung warak. Kalau melihat dari namanya warak, warak itu bahasa Jawa ya, yang artinya kenyang. Kalau dilihat dari namanya nih, warung yang bisa mengenyangkan, mungkin seperti itu ya. Ada foto yang disajikan ini berupa makanan ikan bakar sama beberapa tumis yang di situ ya. Coba kita baca isinya. Begitu melewati gerbang kota Batu dari Malang, oke dari Malang mau masuk Batu, Anda bisa langsung menjumpai warung warak di sebelah kanan jalan. Oh, meskipun namanya warung, sebenarnya ini adalah restoran keluarga dengan konsep tradisional. Nah, ini sekarang marak terjadi ya, restoran tapi mengusung tempatnya dengan tema tradisional, sehingga memberi kesan tersendiri, kita seakan ada di pedesaan, mungkin seperti itu ya. Tempat makannya lapang dan terasa nyaman dengan pemandangan sawah sebagai latar belakang. Oke. Menunya pun masakan tradisional dalam porsi besar untuk disantap bersama. Porsi besar, perlu dicatat ini ya. Misalnya ikan gurami goreng, sambal pencit, ayam doweh. Waduh, kasihan ayamnya ini. Sup iga hingga urap sayur. Jadi ini porsi besar ya. Kalau kita satu keluarga ke sana mungkin bisa pesan ini tadi ikan gurami goreng satu, terus sama beberapa tumis ya, sama beberapa sambal mungkin di situ. Jadi enak kita makan beramai-ramai pada lokasi yang memiliki cuaca yang cukup dingin. Nah, yang berikutnya ini agaknya tradisional tapi banyak penggemarnya juga ini, yakni rujak cingur Bu Ani. Nah, ini banyak sekali kalau Anda ke Jawa Timur itu akan banyak menemui di beberapa tempat itu rujak cingur. Melihat dari gambarnya ini seakan disajikan seperti halnya rujak cingur yang pada umumnya ya. Coba kita baca. Berlokasi di Jalan Sakura 20A, Pesanggerahan. Oh, kalau Pesanggerahan ini berarti keluar ke Batu mengarah ke Pujon ya. Warung rujak Bu Ani selalu laris manis di serbu pembeli.
Menu favorit pengunjung tentu saja adalah rujak cingur dengan isian dan bumbu petis berlimpah. Wow, itu yang membuat nikmat ya. Isiannya mulai dari cingur. Cingur itu daging dari ini ya, dari mulut sapi ya, kalau nggak salah ya. Tahu goreng, tempe goreng, sayuran, buah-buahan seperti nanas dan lontong. Nah, ini semi berat ini makanannya ini ya. Jadi kita bisa menikmati isi dari rujak itu sendiri yang dibalur dengan petis ya, petis yang berlimpah. Dan untuk memperkenyangnya di dalamnya ada isi lontong. Nah, itu menarik. Jadi bisa jadi pilihan kalau Anda nggak mau makan ringan, Anda nggak mau makan berat, pilihannya ya rujak. Tempatnya mengarah keluar dari Kota Batu mengarah ke Pujon ya, nanti ada di daerah Sanggerahan nomor 20, Jalan Sakura. Nah, yang terakhir ini nomor 10, ini ada sate kelinci Batu. Nah, sebelumnya juga ada sate hot plate ya. Tapi kali ini yang ke-10 ini ada sate kelinci. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan bagi Anda. Kalau melihat dari fotonya hampir sama. Disediakan nasi, disediakan sate yang disajikan dengan hot plate dan ada bumbu kacang. Beritanya adalah warung sate kelinci Batu yang berkonsep lesehan menyajikan aneka jenis sate. Mulai dari sate kelinci, sate ayam, sate sapi, hingga sate kalkun. Waduh, ini yang baru saya dengar ini. Sate kalkun. Mungkin kalau Anda yang tertarik dengan makanan yang aneh ya, yang di luar daging biasanya, kalau kelinci mungkin sudah dengar ya, ini kalkun. Tempat makan untuk keluarga ini berada di Jalan Patimura nomor 126 Temas. Ini daerah mana ini belum saya ketahui ini. Yang jelas informasi ini yang sudah disajikan oleh merdeka.com. Saya rasa 10 jenis makanan kuliner yang disebutkan di sini ini patut kita pertimbangkan juga ya, meskipun memiliki lokasi yang berbeda. Ada yang dekat di keramaian, di alun-alun ya, karena kalau kita ke Batu ya bilangnya pasti ke alun-alun ya, atau juga ke tempat lain. Dan ada yang lokasi ini berada di sebelum masuk kota alun-alun, dan juga ada yang terletak di setelah melewati alun-alun yang mengarah ke Pujon atau keluar dari Batu ya. Dan informasi ini saya sajikan semoga bisa menjadi pertimbangan bagi Anda ketika Anda sudah berada di lokasi sana dan Anda bingung mau mencari tempat makan di mana yang asik bersama keluarga ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Bagi kalian yang merasa informasi ini juga bermanfaat, bisa Anda share ke beberapa teman kalian dan ke beberapa media sosial yang kalian miliki ya. Dan bagi kalian yang belum mendukung channel saya, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, karena saya akan memberikan informasi-informasi terbaru kawan. Oke, demikian informasi mengenai tempat wisata kuliner yang saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.